Salam sejahtera bagi kita semua. Senang boleh bertemu kembali untuk kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Karena itu mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami akan mendengar firman-Mu. Berbicaralah kepada kami telah sedia mendengarnya dalam Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Matius pasal 21 ayat 33 sampai 41 firman Tuhan. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka. Katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain, yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya." Yang berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Bersyukur atas kesempatan mengelola berkat-Nya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita semua ingin hidup bertanggung jawab. Semua orang memang dituntut dalam hidup ini untuk bertanggung jawab. Dan kita juga tidak senang bila melihat ada orang yang hidup tidak bertanggung jawab. Jadi, semua orang memang dituntut untuk bertanggung jawab. Misalnya, sebagai seorang suami terhadap istrinya, atau sebaliknya, istri terhadap suaminya, orang tua terhadap anaknya, atau anak terhadap orang tuanya, bawahan terhadap pimpinannya, atau sebaliknya. Sekarang mari kita lihat dan memperhatikan teks bacaan Alkitab tadi, Matius pasal 21 ayat 33 sampai 41, yang berbicara tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Saudara-saudara, bila kita baca firman Tuhan dalam kitab Yesaya pasal 5 ayat 1 sampai 7, di sana diberitakan bahwa bangsa Israel memang digambarkan sebagai kebun anggur Tuhan. Penggarap-penggarap kebun anggur itu adalah para pemimpin, baik pemimpin agama maupun pemimpin politik. Biasanya, apa yang dilakukan oleh pemimpin itu juga yang dilakukan atau diikuti oleh umat atau rakyatnya. Jika pemimpin menjauh dan tidak mengakui kehadiran serta peran Tuhan, maka umat atau rakyat pun demikian. Maka betapa besar
peran para pemimpin itu. Para pemimpin itu termasuk yang sedang memimpin pada saat ini. Itu bisa pemimpin di masyarakat, pemimpin di gereja, tetapi juga pemimpin di keluarga. Bahkan kita masing-masing adalah pemimpin yang memimpin diri kita sendiri. Apalagi bila kita dipercaya untuk menjadi teladan bagi sesama. Itu berarti kita diharapkan jadi pemimpin bagi sesama. Bagaimana sikap kita terhadap kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita? Bagaimana kita merespon pemberian Tuhan dalam kehidupan kita? Bagaimana kita hidup bertanggung jawab atas berkat yang Tuhan beri, atas kesempatan yang Tuhan beri? Apakah kita bertanggung jawab atas segala yang Tuhan beri kepada kita? Atas kesempatan yang Tuhan beri kepada kita? Melalui perumpamaan tentang para penggarap kebun anggur ini, yang tadi kita baca teks Alkitab itu, Tuhan mau mengajak kita semua sadar bahwa kita harus bertanggung jawab atas segala yang kita miliki. Sebab apa yang kita miliki adalah yang kita terima dari Tuhan. Apakah kita gunakan dengan baik dan bertanggung jawab yang kita terima dari Tuhan itu? Melalui perumpamaan ini, Tuhan ingin kita menghargai segala yang Tuhan beri. Bagaikan pemilik kebun, Tuhan menuntut kita mempertanggungjawabkan apa yang kita miliki. Sebab yang kita miliki ternyata adalah pemberian Tuhan. Bahkan adalah milik dari Tuhan yang dipercayakannya kepada kita. Tuhan pemiliknya, bukan kita. Bila Ia tidak senang karena kita tidak menghargai, bahkan menolaknya, maka Dia akan mengambil dan memberikannya kepada yang lain. Tak ada hak kita menahan dan menguasainya. Sebagai pemilik, Ia dapat berbuat sesukanya, termasuk memindahkan miliknya itu kepada yang lain. Apa yang harus kita lakukan? Tidak lain kecuali menyadari bahwa memang kita ini hanya menerima kepercayaan yang diberi. Karena itu kita harus mempertanggungjawabkan. Mempertanggungjawabkan dimaksud juga adalah mensyukuri pemberiannya itu. Mengelolanya dengan baik. Sebab ternyata Tuhan tidak sembarangan memberi atau mempercayakan. Dan bila Dia tidak percaya lagi, maka Dia akan mengambil. Maka sebelum diambil, atau selagi kita masih dipercaya, atau selagi berkatnya masih kita rasakan, maka mari kita kelola dengan baik. Sebab Dia menuntut hasilnya. Pemberiannya bukan tanpa tujuan. Kita harus mampu memberi hasil yang terbaik. Bila tidak mampu, apalagi bila merugikan, maka Dia akan memindahkan berkatnya kepada yang lain. Seperti yang jelas disampaikan tadi kita baca di ayat yang ke-41 bacaan Alkitab kita tadi. Yang lebih ngeri lagi, bahwa selain memindahkan apa yang sudah sempat diberikan kepada kita, bila kita tidak mau bertanggung jawab pengelolanya, bila kita menentang dan memberontak atau tidak mengakui bahwa Dialah pemilik segala yang kita miliki, maka Dia sendiri akan bertindak membinasakan kita. Ngeri sekali ya. Ia mampu bertindak kejam bila kita tidak menghormati hak Tuhan. Nah, saudara-saudara,
firman Tuhan ini diperdengarkan kepada kita saat kita telah lebih dari 10 bulan mengalami wabah corona atau COVID-19 yang membuat banyak penderitaan yang kita alami. Ada yang kehilangan pencarian, kehilangan pendapatan. Ada yang masih sakit, bahkan ada yang kehilangan anggota keluarganya. Kejadiannya boleh disebut secara tiba-tiba. Tidak ada yang menduga akan ada wabah yang membuat kita menderita seperti ini. Tetapi firman Tuhan ini diperdengarkan kepada kita juga saat kita berada di Minggu Advent, yang menurut tahun gereja mempersiapkan kita menyambut sukacita di hari Natal yang sudah pasti di tanggal 25 Desember. Tetapi sekaligus juga menyambut kehadiran atau kedatangan Tuhan Yesus kembali untuk memberi sukacita, sukacita abadi bagi kita semua yang tetap percaya kepadanya. Sepasti hari Natal, begitu juga kepastian kedatangan Tuhan Yesus kembali. Walaupun belum tahu persis kapan, tetapi itu pasti, ia pasti datang. Keselamatan dan kebahagiaan pasti kita alami bila tetap percaya kepadanya. Karena itulah tepat bila kita merenungkan firman Tuhan ini. Apa sikap kita? Meniru sikap para penggarap kebun anggur yang menolak mengakui kepemilikan Tuhan dalam kehidupannya dengan menolak utusan-utusan pemilik kebun itu, yang bahkan memukul dan membunuhnya, menguasai harta atau yang ada padanya, padahal itu bukan miliknya. Begitu sikap kita. Atau datang menyambut kebaikan Tuhan yang telah memberi kepercayaan atas berkat yang kita terima dengan menaati firman yang disampaikan oleh hamba-hambanya. Mengakui bahwa apa yang ada pada kita adalah pemberian atau bahkan titipan Tuhan untuk kita kelola dengan baik sesuai kehendak Tuhan. Mensyukuri tindakan Tuhan yang memberi kepercayaan bagi kita hingga kita saat ini dengan segala yang ada pada kita. Bila demikian, maka Tuhan akan terus memberi kepercayaan bagi kita untuk bekerja sama dengannya dalam mengelola harta dan segala yang ada, bahkan yang akan diberikan lagi kepada kita untuk kemuliaan namanya. Dan saudara-saudara, pemberian Tuhan itu bisa berupa jabatan, kekayaan, dan berbagai hal yang menyukacitakan bagi kita. Mari kita mempersiapkan kedatangan Tuhan, baik dalam mempersiapkan perayaan Natal, maupun dalam mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan kembali dengan bersyukur dan melakukan kehendaknya. Mari kita menempatkan diri dapat dipercaya oleh Tuhan dalam kehidupan kita di tengah dunia ini. Mari kita akan terus mempercayakan diri kita kepadanya, meyakini pimpinannya. Maka kita akan terus menikmati perlindungan dan berkat-berkatnya yang memberi sukacita bagi kita semua. Terpujilah Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih atas kepercayaan yang Tuhan beri mengelola berkat, mengelola apa yang Tuhan titipkan, di mana milik kami adalah milik Tuhan. Bimbing kami Tuhan, supaya dapat mengelolanya dengan baik. Terima kasih Tuhan. Bimbing kami yakin bahwa Tuhan akan menuntun kami sehingga mampu melakukan yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan. Jangan biarkan kami menyombongkan diri sehingga tidak peduli dengan Tuhan, melakukan keinginan sendiri, bahkan menentang Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk banyak juga saudara-saudara kami, teman kami yang menjauh dari Tuhan, yang tidak menyadari dirinya siapa, menganggap apa yang ada padanya adalah karena kekuatan atau kemampuannya dan mengaturnya menurut keinginannya sendiri. Tuhan, sadarkan mereka. Pakai gereja untuk terus menyuarakan kehendak-Mu. Karena itu kami serahkan kepada para pemimpin di gereja-Mu yang Tuhan percayakan, supaya menjalankan tugasnya dengan baik. Demikian juga pemimpin dengaran bangsa kami di masyarakat, supaya menjalankan perannya dengan baik, untuk kepentingan banyak orang, untuk kemuliaan nama Tuhan, di mana kehendak-Mu adalah damai, sukacita, kebahagiaan. Bukan pementingan diri sendiri, apalagi menyusahkan, mencelakakan. Karena itu para pemimpin yang mau mencelakakan, supaya sadar. Bimbing kami semua bekerja sama untuk melakukan yang baik, sehingga kami menikmati kebaikan Tuhan bersama-sama di tengah dunia ini. Karena itu bimbing kami bekerja sama dengan siapapun yang berkemauan baik, untuk melakukan yang benar, yang berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kami menyambut kedatangan Tuhan. Bimbing kami supaya selalu siap, baik menyambut Natal maupun menyambut kedatangan-Mu, sehingga sukacita tetap ada pada kami. Terpujilah Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan menyertai dan memberkati kita sekalian. Salam penuh kasih.